Kita semua tahu soal THR, ya? Tapi percaya deh, THR tahun 2026 ini ceritanya beda banget. Pemerintah nggak cuma sekedar bagi-bagi bonus lebaran, tapi mereka menggelontorkan anggaran yang mecahin rekor dengan sebuah misi besar di baliknya. Misinya apa? Mendongkrak ekonomi negara. Yuk, kita bedah sama-sama angkanya dan strategi di dalamnya. Langsung aja kita lihat angkanya. 55 triliun rupiah. Coba deh kita bayangin sejenak. Angka sebesar ini disiapkan buat tunjangan hari raya aparatur negara dan juga para pensiunan di tahun 2026. Ini bukan sekedar angka biasa, ini adalah sinyal yang kuat banget dari pemerintah. Sinyal apa sih sebenarnya? Sinyal kalau ini bukan THR biasa. Kenapa? Karena anggaran tahun ini benar-benar mencetak rekor baru. Coba deh kita bandingin. Di tahun 2025 aja angkanya udah gede banget kan? 49,4 triliun. Di 2026 angkanya loncat jadi 55 triliun rupiah. Kenaikannya ini lebih dari 5 triliun loh. Dan ini bukan sekedar penyesuaian karena inflasi. Ini benar-benar langkah strategis yang udah diperhitungkan matang-matang. Oke, pertanyaan selanjutnya pasti ini. Uang sebanyak itu buat siapa aja sih? Dan yang paling penting dan paling ditunggu-tunggu, kapan cairnya? Nah, yang dapat ini banyak banget. Totalnya ada sekitar 9,4 juta orang. Mulai dari aparatur sipil negara di pusat, teman-teman kita di TNI, anggota Polri, para hakim, sampai ASN di daerah-daerah, dan para pensiunan juga kebagian loh. Jadi bisa dibilang hampir semua lapisan aparatur negara bakal ngerasain dana segar ini. Terus soal kapan cairnya nih, kita dapat bocoran langsung dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kata beliau, harapannya THR udah bisa disalurkan di awal-awal puasa. Artinya apa? Artinya, dana segar ini bakal masuk ke kantong kita semua tepat di saat kebutuhan lagi tinggi-tingginya menjelang Lebaran. Pas banget kan? Oke, siapa yang dapat? Udah jelas. Kapan cairnya? Juga udah. Sekarang kita masuk ke detailnya. Gimana sih rincian pembayarannya? Apa aja komponen yang masuk hitungan THR tahun ini? Nah, ini dia nih yang bikin spesial. Buat ASN Pusat, TNI, Polri, dan Hakim, komponennya itu nggak cuma gaji pokok dan tunjangan melekat. Poin utamanya adalah, tunjangan kinerja atau tukinnya diberikan 100% penuh. 100%. Ini benar-benar game changer. Sementara buat ASN di daerah, rumusnya mirip, tapi besarannya tergantung kekuatan anggaran daerah masing-masing. Dan buat para pensiunan, besarannya setara dengan uang pensiun yang mereka terima tiap bulan. Jadi jelas ya, bintang utamanya kali ini adalah tukin yang 100% itu. Tooling 100%. Dan anggaran rekor ini pastinya bikin kita bertanya-tanya. Kenapa pemerintah sampai segitunya? Nah, jawabannya ini bukan cuma soal kesejahteraan pegawai aja loh. Ada misi yang jauh lebih besar, menjadi pendorong ekonomi. Uang 55 triliun rupiah ini dilihat sebagai alat stimulus. Alat untuk ngegas mesin ekonomi Indonesia sejak awal tahun. Logikanya sederhana kok. Waktu dana puluhan triliun rupiah ini disuntikan langsung ke masyarakat pas mau Lebaran, daya beli pasti langsung meroket kan. Orang jadi lebih banyak belanja. Sektor retail, makanan, transportasi, semuanya jadi bergerak. Nah, inilah yang disebut mendorong pertumbuhan kuartal pertama. Pemerintah pakai belanja negara, yaitu THR, sebagai pemicu utamanya. Dan targetnya itu nggak main-main. Coba kita lihat. Realisasi pertumbuhan ekonomi 2025 itu di angka 5,11%. Nah, untuk 2026, targetnya dipatok sangat ambisius, 6%. Mencapai lonjakan hampir 1% itu butuh dorongan yang luar biasa. Dan THR senilai 55 triliun ini dianggap sebagai salah satu bahan bakar roket utamanya. Tapi tentu aja THR ini bukan satu-satunya jurus yang dikeluarin. Strategi besar ini juga didukung sama percepatan program lain, seperti makan bergizi gratis dan berbagai stimulus perekonomian lainnya. Semuanya ini kerja bareng-bareng buat mengejar target pertumbuhan 6% tersebut. Nah, ini yang jadi pertanyaan puncaknya. Di satu sisi, ada stimulus triliunan rupiah yang siap digelontorkan. Di sisi lain, ada target pertumbuhan 6% yang sangat menantang. Pertanyaannya sekarang, apakah strategi kejutan belanja di awal tahun ini benar-benar bakal berhasil membawa ekonomi Indonesia melompat setinggi targetnya? Coba kita lihat nanti.